Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pernahkah kita membayangkan hidup dalam suatu negeri yang tidak mengenal Allah? Saya pernah, Bapak Ibu sekalian, di suatu tempat hanya 3 hari tidak pernah mendengar suara azan. Pada saat dikutuk bola emun rupa, ternyata suara dari masjid ke masjid yang ada di Kabupaten Pindrang ini, kotula opo kampung digaga masih digaga tahu mas sempajang pada koko kita nganala padahal kota besar. Bagaimana seandainya kita dilahirkan, dibesarkan di negara orang yang tidak mengenal Allah? Di situ kita bersyukur, Bapak Ibu sekalian, bahwa betul-betul ini yang begini, ini adalah keinginan Allah. Elona tonga pun Allah Ta'ala mapaki, kita dipilih oleh Allah. Jika di suatu negara yang tidak tahu apa itu Al-Quran, di tempat itu, Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan tadi, saya tanya petugas hotel, jam berapa sholat subuh? Apa itu subuh? Sholat subuh bagi mereka di negara itu, apa itu sholat subuh? Jadi dia suka pengen kampung tekawi kanjak pelipin 10 menit, 15 menit sebelum masuk waktu sholat subuh, mau mana masih dia makan. Jadi jangan ada yang merasa terganggu, Pak. Engkau keluarga, napalah kurak bicu ena sabau kur sida pena bolana tali pengaji kurak bicu just 30 tina putar melo si maghribi dia putar lagi nadapi matu melo si nalanjutkan itu mesubuh makutu. Nah kadana anak kunasa mustasi na lampula rata-rata memana nih napalah kurak bicu gara-gara pengaji teh 10 menit ku melo tamat. Namun aneh sekali Bapak Ibu sekalian, ya kuyangga maka dia rogai mengganggu. Waktu apa boting 10-2 jam moni letung dia nggak tahu tagang. Tapi ketika Al-Quran dibunyikan Bapak Ibu sekalian, mati mana nih tahu dia nak puji misal. Maka kira-kira seandainya kita dihidupkan, kita dilahirkan Bapak Ibu sekalian di negara yang tidak mengenal Allah, di negara yang tidak mengenal Al-Quran. Pernahkah kita membayangkan Bapak Ibu sekalian bagaimana sekiranya kehidupan ini tanpa Al-Quran? Agai pilok cebening digaga Quran. Kita duduk bersama seperti ini karena Al-Quran. Kita ada di dalam masjid ini karena Al-Quran. Kita ini seakan-akan bersaudara karena Al-Quran. Kita mengenal Allah karena Al-Quran. Kita beribadah karena Al-Quran. Karena adanya Al-Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu khairum mimma yajma'un. Sebagai berasa bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita diturunkannya Al-Quran, ini yang senantiasa mestinya kita selalu syukuri. Aja tadi oto kanjak tahu syukur ke angko to kanjak. Melebihi kesyukuran kita terhadap Al-Quran. Kami nggak tahu Pak, syukurlah ada karena dunia. Padahal Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah karunia, rahmat Allah yang semestinya membuat saya selalu bersyukur dan bergembira. Jadi syukuri itu Pak, ada Al-Quran, kita baca, kita pegang, kita lihat. Ketahuilah bahwa itu adalah kalam Allah. Itu adalah perkataan Allah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Karena kalau sudah masuk di sini sudah menjadi keimanan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bicaranya pun Allah Ta'ala. Pasti kita menjunjung tinggi Bapak Ibu sekalian, memuliakan semulia mungkin, mengagungkan seagung-agungnya. Tapi jika kita tidak melihat Al-Quran sebagai kalamullah, ya ditumpukan kitab, pada mana miri tayaro kita pikir, kita buatan manusia. Tidak ada rasa takzim. Napai bawa tu kui pahang maka de terbicara na puang Allah Ta'ala malah ada iba keri.
Dia tu milo paling nak bawangi, itu masalah orang pekanjang kita latalana. Dia ni paling nak bawang pulantai si lempu palak kajit. Pasti selalu kita ingin meluangkan waktu lebih banyak untuk itu. Kita ingin duduk seperti ini untuk mengetahui apa isinya ini. Karena ini perkataan Allah. Jadi ini yang disyukuri Bapak Ibu sekalian. Makanya beriman kepada kitab itu adalah salah satu pokok atau dasar. Dia ada yang bertanya, kenapa Ustaz beriman kepada kitab itu? Beriman kepada kitabullah, beriman kepada kitab-kitab Allah dijadikan sebagai rukun iman. Bahkan rukun iman yang ketiga, beriman kepada Al-Quran. Masukkan di dalam hati Bapak Ibu sekalian bahwa kitab itu adalah perkataan Allah. Jadi perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril adalah ta'abbud, ibadah bagi yang membacanya. Perhatikan setiap kalimat ini Bapak Ibu sekalian. Pertama, kitabullah. Kitab ini dari Allah, Al-Quran ini dari Allah. Yang membawanya adalah Jibril. Malaikat yang paling mulia itu adalah Jibril. Diturunkan kepada sebaik-baik orang, kepada Nabi Muhammad pada waktu yang paling mulia, Syahrul Ramadan. Jadi Al-Quran dari Allah diantar oleh malaikat yang paling mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul anami, sebaik-baik ciptaan Allah adalah Muhammad. Diturunkan pada bulan yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, di waktu yang terbaik adalah pada malam Lailatul Qadar, di tempat yang terbaik, yaitu Makkah dan Madinah. Jadi janganlah melihat Al-Quran itu sama, mega mau kita mompak panainya. Baru kita melihat saja definisinya Bapak Ibu sekalian. Napa irita aga pengertian na Quran ni pula ripo Allah Ta'ala na bawa Jibril untuk Nabi Muhammad bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar Bapak Ibu sekalian di tempat yang paling mulia di pelataran muka bumi ini, Makkah dan Madinah. Maka kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran itu selalu bersentuhan dengan yang terbaik. Jadi sebaik-baik orang yang beriman adalah yang paling dekat dengan Al-Quran. Siapa yang mendekatkan hidupnya dengan kitabullah, pasti dia adalah orang yang terbaik. Tahu kami nama kanja yaitu kalimah laisara. Quran pengelatan. Sampai Utsman mengatakan, la tahurat qulubuna lama syubiat min kalamin. Hati ini jika semakin bersih hati ini Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah puas dengan bacaan Al-Quran. Mulai dari bacaannya dia selalu pelajari bagaimana membacanya dengan baik, dengan tartil. Setelah itu dia ingin berusaha makna agak betuangan, cari sumber-sumbernya, bagaimana memahaminya dan seterusnya, bagaimana mengamalkannya. Siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, pasti itulah yang terbaik. Mukmin yang terbaik Bapak Ibu sekalian adalah mukmin yang paling dekat kehidupannya dengan Al-Quran. Kita kembali kepada poin pertemuan kita Bapak Ibu sekalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beriman kepada Al-Quran. Dia adalah merupakan rukun iman yang ketiga. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Perbaiki ini yang ketiga. Cara pandang kita memahami Al-Quran. Paya kuye mata dak nyi maka dia gagai kita na Allah Ta'ala mesti tiba keri mapa mula alif lam mim, mapa mula al-Fatihah sampai kul a'udzu birabbin nas. Patut terima lagi surat oleh Pak Gubernur, oleh Pak Bupati. Malah ada pura si baca sama ana melo ya apa. Bahkan oleh ripa lawanget kami lagi kita dapat tiba-tiba dapat WA. Oh, langsung kita mau baca. Bagaimana kalau ini adalah firman Allah? Dia itu melo lepak, dia itu.
Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sininna saja salam wala bikiki hadir, maka apa urgensinya? Apa ahamiyahnya? Untuk apa kita beriman kepada Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian? Yang pertama kita beriman kepada Al-Qur'an karena ini adalah merupakan asas, merupakan akar, merupakan pokok. Urakna ye agamatik. Ya kung kato aju de na mahkura. Nape na warung ani. Rak bani. Merapi-rapi mana. Begitu kita di dalam berislam Bapak Ibu sekalian, kalau akar ini rapuh, maka semua apa yang ada di atasnya pun ikut menjadi rapuh. Tapi kalau di dalam beragama ini Bapak Ibu sekalian, akarnya kuat, imannya kuat, akidahnya kuat, imannya kepada Allah. Masya Allah. Imannya kepada malaikat yang sudah dibahas sebelumnya. Nah paham akhirnya oh ya rupi malaikat. Ya sengi magala maka siaga toha jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah para malaikat. Kita sudah jelaskan sampai kurang lebih 4-5 kali pertemuan. Dan bagaimana jika orang itu keimanannya terhadap Al-Quran sudah menjadi asas, sudah menjadi akar makmurnya rogagai lalang. Ketika akar ini kuat Bapak Ibu sekalian, maka anjaknya ketenian nailalang ngarotaye yang sudah menjadi bagian daripada rukun iman yang ketiga Bapak Ibu sekalian, maka sininna agagai angkai yasikna pasti mata daman. Ya kumata dan niurak na tu ajue menre batana pasti kokoh. Habis itu dahan rantingnya Bapak Ibu sekalian, cabang-cabangnya, ranting-rantingnya mata daman. Tak ada si rantinya masuk buana pasti medisi mana. Seperti itu perumpamaan orang yang beriman, maka jangan ditepak dari orang Bapak Ibu sekalian, pasti di atasnya semua akan kuat kokoh. Tapi dari ko yura malamai masalah ni urak na bapak-bapak dan ibu sekalian. Terus selanjutnya keutamaan yang kedua, manfaat yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini kita diperintahkan untuk itu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Coba perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berimanlah kepada Allah. Apa yang bisa kita tangkap? Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Artinya, kenapa Allah memerintahkan orang yang sudah beriman untuk beriman? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab, dan seterusnya. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Kenapa justru yang disuruh beriman adalah orang yang sudah beriman? Kita banyak menemukan ayat-ayat semisal ini di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Orang beriman disuruh bertakwa. Ataukah orang yang sudah bertakwa disuruh beriman? Kenapa tidak justru Allah tidak memerintahkan orang-orang yang tidak beriman untuk beriman? Tapi di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi, hai orang-orang yang beriman. Artinya Allah memerintahkan orang yang sudah beriman untuk beriman. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan jika kita menemukan ayat seperti ini di dalam Al-Quran, maka yang dimaksudkan itu, wahai orang yang beriman, teruslah beriman. Teruslah menerus beriman. Pertahankan keimanan itu, kuatkan keimanan itu. Aku ragai winadena salaiku itu tepat. Karena iman ini adalah masalah misteri Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang beriman di masjid ini, begitu keluar dapat sedikit ujian, berkurang sedikit demi sedikit keimanannya. Alangkah indahnya jika keimanan ini Bapak Ibu sekalian, kita mampu menjaganya sampai ajal datang menjemput. Karena tidak ada jaminan, maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah,
berimanlah kepada kitabnya, ya berimanlah kepada Rasulnya dan seterusnya. Jadi keimanan terhadap Allah itu, Pak, saya sudah beriman. Kenapa saya diperintahkan lagi untuk beriman? Memang seperti itu. Agar keimanan itu mampu kita istiqomahkan. Teruslah beriman, terus beriman, pertahankan itu. Maka sudah dijelaskan pada pembalas sebelumnya bahwa persoalan terberat dalam agama ini adalah istiqomah. Kita mau istiqomah. Mampukah kita istiqomahkan pikiran kita, Bapak Ibu sekalian, seperti ini untuk selalu ingat kepada Allah? Mampukah kita istiqomahkan di dalam hati ini, Bapak Ibu sekalian, agar supaya hati ini tetap lembut, selalu hati ini mudah terpanggil untuk kebaikan-kebaikan? Mungkin sekarang ya, tapi jaminannya besok, wallahu a'lam. Maka perkara terberat, fastaqim kama umirta. Istiqomahkan keimanan itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita menemukan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kepada orang-orang baik untuk berbuat baik, perintah orang yang sudah beriman diperintahkan lagi untuk beriman, perintah orang yang beriman diperintahkan untuk bertakwa dan seterusnya, maka maknanya, Bapak Ibu sekalian, istiqomahkan keimanan itu. Jaga ini itu gagai, panenungnya itu, parilolongnya itu gagal, tambah, sempurnakan terus. Jadi jangan mengatakan, saya sudah percaya kepada Allah. Enggak. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Terus selanjutnya, ma'asyiral muslimin, jadi ini adalah perintah kita untuk mengimani, perbaiki keimanan kita terhadap Al-Quran. Baik kumakanjai Pak, kumakanjai tepat iri Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Itu ada bahwa salah satu ciri karakter orang yang betul-betul sudah benar keimanannya, Bapak Ibu sekalian, Allah yu'aridu syai'an mimma ja'a bihi bi syai'in min mu'aradatil arba. Ini saya hanya sebutkan hanya satu saja, bahwa tandra atau wenarikona tapar itu mengi Al-Quran ngikul dari Allah Ta'ala, dia tidak akan mengkritisi Al-Quran dengan 4 kritik. Ya kui pujimu pikiriti Al-Quran, jangan-jangan kita tidak beriman kepada Allah. Jangan kritik Al-Quran pakai akal. Dia natamah kalau orang ini tidak beriman. Allah yu'aridu mimma ja'a bihi bi syai'in minal mu'aradatil arba. Jadi tahu borro tu Pak, tahu borro dari kong katau melok kritik kebenaran Al-Quran. Orang itu tidak percaya bahwa ini adalah kalam. Yang kedua, jangan kritik Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan perbandingan analog. Iya jasa dikomaki. Ana khairum min huwas. Yang selalu membanding-bandingkan dulu, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kali Bapak Ibu sekalian membuat perbandingan seperti ini adalah iblis. Masa iya nasuruh kapong Allah Ta'ala sujukiwi Nabi Musa digaga pada Cina, dia belum melakukan kebaikan apapun, dia belum melakukan ketaatan kepada Allah. Saya sudah ribuan tahun sujud kepada Allah, saya lebih pintar daripada Adam, masa saya harus sujud kepadanya? Ini salah ini kalau begini caranya. Jadi kok engkau kuilan enggak kurang kita melok banding-bandingkan makor rakai. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kritik Al-Quran dengan memakai perasaan. Bidu, menurut perasaan saya tidak begini nih. Dan yang keempat, jangan mengkritisi Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, dengan asyasah. Ya Quran napau ang kami pilih tujuan keduniaannya, tujuan keduniaan. Kali Quran agama tali nabalu ternyata bukan untuk kebaikan agama, untuk kebaikan dirinya, untuk kebaikan golongannya, bukan betul-betul murni karena Allah. Jadi ini yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Terus yang terakhir, ma'asyiral muslimin, terakhir Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran ada 4 ayat di dalam Al-Quran surah An-Nisa
Allah selalu tutup dengan dolalam ba'idah. Jadi ada dolalam mubina, dolalun kabir, dolalun wasu'ur. Jadi tingkat ketersesatan, tingkat tersesatnya orang itu Pak bertingkat-tingkat. Ada orang yang tersesatnya sudah sangat jauh. Mabila ada di pusat, mabila ada di kampung nondri pusat, deni nak kui pindra, okui kampung natai pusat. Tersesatnya sudah sangat jauh, mabila ada di pusat. Dolalam ba'idah. Angka tahu dolalu mubin. Ada juga orang yang tersesat mubin, nyata-nyata dia sesat. Itu bahasa Al-Quran. Ada juga di dalam Al-Quran kita temukan dolalun kabir, tersesat dengan kesesatan yang sangat besar. Jadi kayak sesatnya dolalun ba'id, sudah jauh. Ya kumabila nisila dan diliswipin. Ada kesesatan Bapak Ibu sekalian, tersesat dengan kesesatan yang nyata, mubin. Pada mana angka betul ini yang putih disengi, siasa disuruh pemitau pusat. Nah itu pusat yang ketau pusat, maka dibela. Pusat tongeng. Bela pagalondri na pusat. Ya kok mau sekitar nama kita kemungkinan rapa kota pindrangnya. Angka tahu pusat, bakpala ada apusangan. Ternyata Bapak Ibu sekalian di dalam surah An-Nisa 4 kali Allah menyebutkan dan menutup satu ayat Bapak Ibu sekalian, ayat-ayatnya Bapak Ibu sekalian dengan kalimat dolalam ba'idah. Kesesatan yang sangat jauh. Kesesatan yang sangat jauh Bapak Ibu sekalian itu berbicara tentang orang munafik. Jadi orang munafik itu Pak, kesesatannya sudah jauh. Alam tara ilal ladzina yasumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayakfuru bi wa yuridu syaitanu ayudillahum dhalalan ba'idah. Apa kamu tidak melihat orang-orang yang mengaku-ngaku beriman kepada Al-Quran? Jadi banyak orang mengaku-ngaku, menganggap-anggap dirinya. Apakah kamu tidak melihat Muhammad? Yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika. Dia mengaku-ngaku beriman kepada Al-Quran dan mengaku beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Yuriduna ayatahakamu ila taghut. Padahal mereka Bapak Ibu sekalian bertahkim untuk menentang hukum-hukum Allah. Eko yang pinadinading isa dingi ayat Bapak Ibu sekalian. Namanya Al-Qanunul Wada'i. Aturan-aturan yang dibuat oleh manusia pasti banyak ketimpangan. Nah, mau wacana rumuskan satu hukum undang-undang yang mengatur kemaslahatan hidup manusia, tidak ada yang lebih tahu persis apa yang menjadi kemaslahatan manusia di dalam hidupnya baik dunia maupun akhirat, melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah Taala degeromite Muhammad angkat tahu mengaku yu'minuna bima unzila ilaik, beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat dhalalan ba'idah. Jadi orang yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran itu, kesesatannya itu sudah sangat jauh. Jadi kumakadai ilalan nakorangi dhalalan ba'idah, berarti yang dia maksudkan itu Al-Quran berbicara tentang orang munafik. Yang kedua, kalau kita menemukan Bapak Ibu sekalian dhalalan ba'idah seperti apa yang ada di dalam surah An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Jadi itu tahu apa dua Pak? Dhalalan ba'idah. Mabila ada di nondri pusat itu. Mapa parama, luang roma parama. Mato salama min laudal. Maka pun kata dhalalan ba'idah. Orang itu Pak sudah jauh sekali dia tersesat. Yang ketiga, dhalalan ba'idah, Allah berbicara di dalam surah An-Nisa ini, dia berbicara tentang orang kafir.
Kalau tadi yang pertama berbicara kepada orang munafik mengaku dia beriman kepada Al-Quran padahal tidak. Yang kedua berbicara tentang orang musyrik, Bapak Ibu sekalian, Allah katakan dia sudah sangat jauh tersesatnya. Maka yang ketiga orang kafir itu pun Bapak Ibu sekalian kesesatannya sudah sangat jauh. Dhalalan ba'idah. Innalladzi wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir niki kita masakarang ipong Allah Ta'ala. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikatnya, kitab-kitab dan rasulnya, serta hari akhirat, berarti ayat ini berbicara tentang orang kafir. Maka Allah tutup dengan dhalalan ba'idah. Orang kafir itu Pak, tersesatnya sudah sangat jauh. Ma'asyiral muslimin, bagaimana jika itu adalah dhalalun mubin, kesesatan yang nyata? Ternyata kesesatan yang nyata itu Bapak Ibu sekalian, ya kumakadai kesesatan nyata berarti orang yang beriman yang telah melakukan dosa-dosa besar. Jadi dhalalun mubin, wadijaji apakah saya atau kita semua Bapak Ibu sekalian, angkaki kurat pigo dhalalun mubin, kesesatan yang nyata. Jangan sampai kita Bapak Ibu sekalian melakukan kesesatan yang jauh. Sudah berada dalam kesesatan yang jauh. Kesesatan yang jauh ada al-khuruj min millatil Islam. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran tersesatnya sudah sangat jauh, kesesatan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah keluar dari ajaran agama Islam. Itu sikumakai dhalalun mubin. Dia pernah Bapak Ibu sekalian katakanlah melakukan dosa yang besar, makan riba atau uququl walidain, atau dia berbuat zina, atau dia minum khamar Bapak Ibu sekalian. Ketika dosa-dosa ini dilakukan oleh orang-orang yang beriman, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, maka orang seperti ini dhalalun mubin, kesesatannya sangatnya. Dalam surah Ahzab Allah mengatakan Bapak Ibu sekalian, ini terakhir, wa maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, ayakuna lahumul khiyaratu, dia memiliki pilihan selain daripada ketetapan itu. Ayat ini turun berkenaan Bapak Ibu sekalian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminang salah seorang wanita namanya Zainab binti Jahshin. Dia pinang untuk Zaid bin Harithah. Jadi engkau anak angkat Nabi ta, ia waktu binis yang itu maka dari anak Nabi Muhammad. Padahal itu hanya anak angkat. Melo ipak bene si dimakun raya zangi Zainab binti Jahsh. Ternyata Bapak Ibu sekalian, saudara laki-laki daripada Zainab binti Jahsh menolak. Dia tidak ingin Bapak Ibu sekalian menerima pinangan Rasulullah untuk Zaid bin Harithah. Jadi Nabi tak kemakun rena cinai melo ipak bene Zaid bin Harithah, ternyata ditolak Bapak Ibu sekalian. Rasulullah tentu karena ditolak merasa kecewa. Di saat kecewa itu turun ayat. Ayat inilah yang turun Bapak Ibu sekalian. Wa maka lil mu'minin wala mu'minatin. Setelah turunnya ayat ini disampaikan kepada Zainab binti Jahsh dan kepada Abdullah binti Jahsh, maka hatinya pun terbuka untuk menerima pinangan Rasulullah untuk Zaid bin Harithah. Maka Bapak Ibu sekalian, maka dari pemulut muqatil Bapak Ibu sekalian, ayat ini berbicara tentang wa maka lil mu'minin, tidaklah pantas bagi setiap orang mukmin. Yang dimasukkan orang mukmin di situ adalah Abdullah yang menolak pinangan Rasulullah. Wala mu'minatin, dan tidak pantas pula bagi seorang mukminah. Yang dia masukkan mukminah di situ adalah Zainab binti Jahshin. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia menerima pinangan Rasulullah SAW. Maka bisa disimpulkan bahwa kalau mengatakan dhalalan ba'idah, maka yang dimaksudkan itu adalah bukan orang yang beriman, orang yang keluar dari agama Islam. Bapak Ibu sekalian, kalau dia dhalalun ba'id, dhalalun mubin, kesesatan yang nyata adalah orang-orang mukmin yang telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, semua dhalalun mubin yang kita jelaskan itu mereka keluar daripada keimanan. Orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, orang yang tidak percaya kepada rukun-rukun iman yang lain, Bapak Ibu sekalian, termasuk dalam golongan dhalalan ba'idah.
Kita tidak percaya isi Al-Quran, dhalalan ba'ida. Kita tidak percaya ada hari akhirat, dhalalan ba'ida. Kita tidak percaya akan adanya takdir baik dan takdir buruk, dhalalan ba'ida. Seluruh Bapak Ibu sekalian penyimpangan dalam akidah itu adalah dhalalan ba'ida. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira seperti inilah sebagai mukaddimah rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya, memberikan usia yang penuh berkah. Kita selalu isi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini sebagai pundi dan tabungan untuk akhirat. Man salaka tariqa ya'tamisu fihi ilman, barang siapa yang selalu mengisi hidupnya dengan mendalami ilmu-ilmu agama, Allah akan memudahkannya untuk menemukan pintu surga insyaallah. Saya kira demikian, dan mari kita bersama-sama menutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi wa yuqad mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim ladini sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin sallallahu alaihi innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al min ba'di tafarruqihi tafarruqan mahsuna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma tub 'alaina linatuba. Allahumma tub 'alaina linatuba. Allahumma ya wasilal muqatti'in silna hidayah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa ghfir lana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Wa na'udzubika minal jannati wa na'udzubika minal nari wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.